Kita kan ada dua take, yaitu dokumentasi yang secara luring dan yang kedua secara untuk untuk baik untuk yang luring boleh bersiap. Bagaimana Mas Marwan? Boleh disiapkan senyum terindahnya terlebih dahulu. Bersiap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. The Iconic-nya FKIP tangguh. Baik, bersiap. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu? Kita pindah ke panggung dulu. Kita mengundang Bapak Ibu dosen untuk ke panggung, kemudian adik-adik mahasiswanya mengikuti. Kita akan setting untuk kecukupan tempatnya. Boleh adik-adik maju. Ibu, bapak ibunya boleh duduk, adik-adiknya di belakangnya, di sekitarnya dan yang sisanya di depan ya. Kayaknya duduk di depan bisa. Boleh maju. Oh, boleh berdiri saja. Oh, untuk kecukupan tempat. Boleh Bapak Ibu berdiri, adik-adik boleh menyesuaikan. Boleh adik-adik maju. Ada yang di depan duduk, ada yang di belakang berdiri. Untuk yang bergabung via Zoom meeting, untuk narasumber kita dan juga ketua jurusan boleh dibuka kameranya, bersiap setelah ini akan ada dokumentasi. Enggak, secukupnya. Iya. Baik, ini sangat wah ya karena pesertanya sangat banyak, luar biasa. Beri tepuk tangan. Oke, sepertinya cukup. Boleh yang tinggi di belakang biar teman yang kurang tinggi terlihat. Baik, bersiap, siapkan senyum tercantik dan tergantengnya. Bersiap, menghadap ke masnya yang ganteng, oke? Satu, dua, tiga. Ganteng, cantik. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih beraplaus sekali lagi. Oh, satu lagi ikonnya FKIP. Tangguh, itu tidak boleh terlewat. Bersiap, FKIP tangguh. Senyum terindahnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, bersiap yang bergabung via Zoom. Kita akan melakukan take foto. Silahkan dinyalakan kameranya. Ya, ngambil berapa saja. Oke, bersiap. Boleh dinyalakan kameranya yang bergabung via Zoom untuk bersiap. Oke, untuk yang bergabung via Zoom boleh dinyalakan kembali kameranya. Kita akan take foto. Bersiap.
Satu, boleh senyum terindahnya? Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya gaya ikoniknya tangguh. Gaya ikoniknya FKIP yaitu tangguh, mohon maaf. Gaya ikonik FKIP Universitas Mula Warman yaitu tangguh. Boleh bergabung via Zoom mempersiapkan gaya tangguhnya. Bagaimana Mas Marwan? Oke, sebentar. Kita bersiap. Bersiap. Boleh kameranya dinyalakan? Gaya ikonik FKIP tangguh. Boleh kameranya dinyalakan? Bersiap. Bersiap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Ibu Dr. Farah Erika MSI, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini, baik yang di ruang rapat dekanat lantai 3 maupun yang ada di Zoom meeting. Saya selaku Ketua Panitia, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan segala pihak yang sudah membantu sampai terlaksananya kegiatan kuliah umum pada hari ini. Kegiatan kuliah umum ini merupakan salah satu kegiatan dari program studi pendidikan kimia yang memang sudah direncanakan dan menggunakan anggaran dari program studi pendidikan kimia untuk pelaksanaannya. Kemudian kegiatan kuliah umum ini diikuti oleh peserta dari mahasiswa mulai dari angkatan 2024, angkatan yang mahasiswa yang paling baru, kemudian angkatan 2023 yang hadir secara luring, kemudian angkatan 2022 dan 2021 serta 2020 yang hadir via Zoom. Mengapa kami dari panitia mengambil tema menguasai seni manajemen stres? Karena melihat kenyataan di lapangan bahwa mahasiswa pendidikan kimia karena beban kuliah dan juga beban praktikum kadang merasakan tekanan gitu dalam perkuliahan, sehingga banyak yang mengeluh gitu ya, karena ketika mengetahui di semester 3 sudah banyak praktikum dan sebagainya, itu akan agak terbebani. Nah, makanya di sini kami dari program studi berinisiatif untuk mengambil tema yang berbeda gitu dari biasanya yang ada di kuliah umum sebelum-sebelumnya gitu. Jadi mengambil tema menguasai seni manajemen stres, teknik ampuh menghadapi tantangan akademik. Harapannya di sini nanti setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa bisa mengelola stresnya dan pada akhirnya bisa sukses di perkuliahan dan di kehidupannya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan selaku dari panitia. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga untuk kesediaan narasumber Bu Niken yang
nanti akan berbagi ilmu dengan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Kegiatan Kuliah Umum kita pada hari ini. Mari beri aplaus yang meriah untuk Ibu Dr. Farah Erika, MSc. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Jurusan yang pada hari ini diwakilkan oleh Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, yang sekaligus akan membuka acara secara resmi. Kepada Ibu Dr. Rusdiana, MPD, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Petri. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Niken Nurmei Ditasari. Terima kasih hari ini mau berbagi dengan kami. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar ya Bu. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini ya kita sama-sama mendengarkan paparan dari Ibu Niken mengenai manajemen stres tadi ya saya dengar. Oke, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa mengambil manfaat juga nanti banyak diskusi gitu ya dengan Bu Niken mengenai permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Oke, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan hari ini bisa hadir secara langsung yang ada di Dekanat Lantai 3, kemudian yang juga mengikuti via Zoom. Kemudian saya berikan penghargaan kepada program studi kimia, kemudian Bapak Ibu dosen, terutama Ketua Panitia dan Panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Temanya agak luar biasa ya Bu ya. Jadi memang sangat penting sekali tema ini. Sebenarnya tidak saja untuk mahasiswa program studi kimia, saya rasa mahasiswa dari program studi lain sebenarnya bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, terima kasih kepada Ibu Niken sudah berkenan berbagi ya dengan kami semua. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat untuk kita semua dan kemudian harapannya adalah harapan dari kegiatan ini adalah mudah-mudahan tidak hanya mendapatkan trik-trik gitu ya, tapi adik-adik juga mampu mengelola emosinya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Saya harap walaupun tidak bisa membersamai, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk membuka kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan acaranya lancar, adik-adik mahasiswa disimak dengan baik, kemudian juga banyak melakukan diskusi. Mudahan manfaat yang diambil dari kegiatan ini. Saya akhiri, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk sambutan Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan masuk pada acara inti yaitu pemaparan kuliah umum menguasai seni manajemen stres, teknik ampuh menghadapi tantangan akademik. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae moderator kita pada hari ini yaitu Bapak Wirhanuddin SPD MPD. Beliau merupakan dosen program studi pendidikan kimia dari 2023 hingga sekarang. Beliau memiliki pendidikan formal yaitu S1 Universitas Mula Warman, pendidikan kimia, S2 Universitas Mula Warman, pendidikan kimia, dan untuk riwayat pendidikan non formal, beliau baru saja mengikuti Training of Trainer Pendamping Literasi Sains, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, serta sertifikasi kewirausahaan. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita beri aplaus yang meriah untuk moderator kita yang akan membantu. Baik, kepada Bapak Wirhanuddin MPD, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Petri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, Ibu Niken, apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar Bapak. Alhamdulillah. Baik, Ibu Niken, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan kami pada hari ini terkait menguasai seni manajemen stres, yaitu teknik ampuh menghadapi tantangan akademik. Ini ibarat kalau saya waktu kuliah ada ini, saya merasa bersyukur sekali. Tetapi karena juga ini adalah rumah kami, setelah tidak jadi mahasiswa, dapat merasakan juga ilmu yang nanti akan dipaparkan. Bu Nuken, sebelum saya bacakan identitas diri Ibu, ini posisi lagi di kampus, Ibu? Di rumah Bapak. Oh, di rumah. Saya ke kampus masih nanti sore. Oh, nanti sore. Baik, Ibu izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan identitas diri Ibu. Adik-adik mahasiswa, jadi ini nama lengkap beliau adalah Niken Nurmei Ditasari, Magister Psikologi, psikolog. Nama panggilannya biar nanti lebih akrab Ibu Niken atau Bunda Niken. Mungkin kita lebih baiknya memanggil beliau Ibu Niken ya. Oke. Siap. Kemudian tempat lahir beliau Gerung, Lombok Barat, NTB. Kemudian riwayat pendidikan S1 beliau S1 psikolog Universitas Negeri Malang. Kemudian S2 beliau profesi psikolog Universitas Erlangga. Kemudian pengalaman kerja, wah ini tiga-tiganya masih sampai sekarang ya. Pertama adalah praktek psikolog, ya mungkin nanti ada praktek psikolog online mungkin ya. Ada Pak. Oh, ada tentunya. Kemudian dosen program studi psikolog Universitas Timika, kemudian psikolog mitra sekolah-sekolah di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kemudian bidang kajian tentunya psikolog klinis dan psikologi pendidikan, dan yang sedang dijalani mungkin maksudnya yakni kesehatan mental atau kesejahteraan psikologis, kemudian kebersyukuran dan self help. Mungkin itu sedikit informasi supaya kita lebih mengenal Ibu Niken. Baik Ibu Niken, kalau supaya lebih memaksimalkan waktu dan ruang virtual, kami serahkan ke Ibu Niken. Ya, terima kasih Bapak. Saya izin akan share. Silakan Ibu. Apa sudah tampak? Masih proses. Ya, sudah. Oke, siap. Izin apa sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Sudah. Sudah, Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi masih pagi Bu. di sana. Di sini sudah hampir jam. Kita beda 1 jam. Kita beda waktu ya teman-teman. Ada yang di waktu Indonesia Timur di sini. Oke, saya lanjut. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah dapat undangan dari program studi S1 Pendidikan Kimia ya. Terima kasih atas undangannya dari Ibu Farah. Terima kasih juga tadi sambutan dari Ibu Sekretaris Jurusan. Dan terima kasih kepada seluruh panitia, dosen, dan teman-teman mahasiswa. Hidup mahasiswa. Izin suara saya terdengar? Terdengar Ibu Niken. Oke, siap. Kemarin requestnya dari, saya langsung saja ya. Kemarin requestnya dari Bu Farah terkait menguasai seni manajemen stres, teknik ampuh menghadapi tantangan akademik.
Di sini semua mayoritas mahasiswa bukan ya? Mahasiswa, Bu. Ya, mahasiswa. Dosen, sivitas akademika berarti tantangan berupa tantangan akademik. Jadi kita di sini semua sama ya, punya tantangan akademik. Oke, tapi karena requestnya adalah mahasiswa, mari kita bahas dulu tentang mahasiswa. Mahasiswa ini ada karakteristik tertentu, yaitu berusia 17 sampai 30 tahun. Yang mahasiswa ada yang lebih dari 30 tahun? Ada nggak angkat tangan yang mahasiswa? Nggak ada sepertinya ya. Ada Yang kurang mahasiswa dari, S2, Bu. oh, oh betul, kalau S2 lain lagi. Ini requestnya yang S1. Siap, di 17-30 tahun ya, confirm semua karakteristiknya sesuai, lalu memiliki nomor induk mahasiswa, punya NIM semua kan ya? Punya, insya Allah punya. Lalu ada standar akademik tertentu yang dimiliki person per person itu akan berbeda-beda. Misalnya ada yang standar akademiknya relatif tinggi, rajin ke kampus, 10 menit sebelum dosen datang sudah duduk manis di dalam kelas. Atau ada standar akademiknya sedang-sedang saja, ada dirinya. Datang ya sesuai jadwal, tepat waktu, kerjain tugas ya sesuai standar, atau ada yang standar akademiknya di bawah rata-rata. Lalu rata-rata mahasiswa itu mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis ini quarter berarti setengah dari 100 ya. Di usia 20 sampai 25 hampir 30 akan ada namanya quarter life crisis di mana akan terjadi pergolakan, perpindahan peran yang itu akan menimbulkan stres. Izin suara saya terdengar jelas? Iya, Bu. Terdengar jelas. Nah, tantangan akademik yang biasa dihadapkan manusia lagi mahasiswa itu adalah karakteristik dosen. Siapa yang setuju dengan hal ini? Tantangan akademiknya adalah karakteristik dosen. Boleh angkat tangan? Yang bisa angkat tangan? Ya, ada dosen yang tepat waktu, ada dosen yang agak molor, ada dosen yang apa lagi? Yang galak, ada dosen yang nilainya loman. Loman bahasa Jawa ya, murah memberi nilai. Ada dosen yang pelit memberi nilai. Nah, karakteristik dosen ini adalah salah satu dari tantangan akademik. Lalu ada lagi tantangan akademik berupa karakteristik tugas. Ada tugas yang kita persepsi mudah, ada tugas yang kita persepsi kesulitannya sedang, ada tugas yang kita persepsi sangat sulit. Kalau di pendidikan S1 pendidikan kimia, tugas yang dipersepsi sulit itu tugas apa ya? Ada yang bisa menjawab? Tugas apa kira-kira yang dipersepsi sulit? Boleh menjawab yang masih berstatus mahasiswa? Oh, laporan praktikum Bu Niken sepertinya. Oh iya. Ini semua confirm, boleh angkat tangan yang merasa laporan praktikum itu sulit? Oh, berarti benar ya, karakteristik tugas itu merupakan sebuah tantangan akademik dan yang tugas yang dipersepsi sulit itu adalah laporan praktikum. Lalu di sini, tantangan akademik itu berupa karakteristik fasilitas. Apakah mahasiswa mempersepsi fasilitas itu adalah kurang memadai, cukup memadai, atau sangat memadai? Kalau di Unmul, fasilitasnya dipersepsi bagaimana ini teman-teman? Ada yang bisa jawab? Kan kalau kimia berarti kan ada lab. Kalau sekarang kan awam ada jaringan wifi. Kalau karakter fasilitas, bagaimana teman-teman mahasiswa? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Ya, langsung saja kalau karakteristik fasilitas berarti di 3 penilaian tadi kurang memadai, memadai, atau sangat memadai.
Atau takut menjawab karena ada pejabatnya di depan? Ya, disampaikan saja teman-teman, karena ini kan berhubungan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau menurut teman-teman, fasilitasnya di sana sudah seperti apa? Masih kurang memadai atau sudah memadai atau sangat memadai? Sudah ada jawaban, Pak Moderator? Memadai informasinya, Bu. Oh, siap. Berarti memadai. Berarti aman ya yang duduk di depan. Jadi kita lanjut ya. Karena tantangan akademiknya 3 poin tadi. Nah, maka ketika ada tantangan akademik akan memicu stres akademik. Stres akademik itu berupa reaksi fisik, perasaan tertekan, atau reaksi psikologis. Kalau perasaan tertekan itu misalnya, tugas minggu ini kok banyak sekali dan semua praktikum semua. Membuat laporan ini akan menimbulkan perasaan tertekan. Reaksi psikologisnya bisa menjadi lebih semangat mengerjakan atau malas mengerjakan. Reaksi psikologisnya lagi adalah jarang ke kampus, bisa kalau sudah stresnya menuju parah. Malah tugasnya tidak dikerjakan atau mengerjakan hal-hal yang lain. Atau itu ya sekarang istilahnya apa kalau maraton nonton drama Korea sebagai pelampiasan rasa stresnya. Lalu reaksi fisik, ketika kita stres, maka akan timbul reaksi fisik seperti ada yang sakit kepala, ada yang pegel-pegel, ada yang malas ngapa-ngapain, ada yang malah lapar terus, ada yang pengennya, kalau uangnya banyak, pengennya bawaannya belanja terus. Itu reaksi psikologis. Kalau reaksi fisiknya tadi ya, mungkin ada yang sudah punya riwayat hipertensi, tekanan darahnya meningkat. Ada yang punya riwayat gula darah karena merasa tertekan, makan terus, jadinya gula darahnya meningkat. Nah, stres akademik itu adalah ketika tantangan akademik dipersepsi derajatnya berat hingga sangat berat, dan ketika kondisi mental kita sebagai manusia, di sini kan khususnya mahasiswa ya, karena kan pesannya untuk membersamai teman-teman mahasiswa bagaimana overcoming stresnya ya. Kurang sehat mental, maka akan timbul stres akademik yang cenderung sedang hingga sangat berat. Kalau di sini ada yang sudah merasakan stresnya belajar di prodi ini enggak? Boleh angkat tangan yang sudah merasakan stresnya? Ada. Silakan angkat tangan. Boleh angkat tangan yang sudah merasakan stresnya? Dosennya juga stres ya. Kita lanjut teman-teman. Nah, mahasiswa ini adalah hubungan antara mahasiswa, tantangan akademik, dan stres akademik. Ketika ada mahasiswa, ketika dia cukup sehat secara mental, maka ketika ada tantangan akademik yang ringan sedang, maka mahasiswa kinerjanya akan optimal. Namun, ketika mahasiswa mentalnya kurang sehat, tantangan akademik dipersepsi ringan sedang, ada potensi mengalami stres akademik sedang hingga sangat berat. Ataupun tantangan akademiknya akhirnya dipersepsi berat dan sangat berat, maka juga akan menimbulkan stres akademik yang sedang hingga sangat berat. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi tantangan akademik? Ini lumrah ya, ada manajemen pekerjaan, ada manajemen waktu, dan manajemen kemampuan. Kalau yang pernah didengar teman-teman tentang manajemen apa ya? Yang teman-teman mahasiswa di S1 Pendidikan Kimia Mula Warman yang familiar pernah dengar adalah manajemen apa ya? Di sini kan ada 3 manajemen ya, manajemen pekerjaan, manajemen waktu, manajemen kemampuan. Ada yang bisa jawab? Manajemen waktu. Manajemen Bu. waktu. Ya, siap. Konflik, Bu. Betul, manajemen waktu ya yang sering kita dengar ya sama-sama. Kita lanjut ya. Nah,
Seni, kita masuk ke topik utamanya ya. Seni manajemen stres, mengelola stres akademik. Nah, stres ini kan adalah sebuah tekanan ya. Nah, tekanannya ini harus kita kelola terlebih dahulu. Kita kelola stresnya, kita juga sembari mengelola sumber stresnya, kita meningkatkan kesehatan mental kita. Di sini jargonnya adalah mental sehat, mahasiswa akan selamat. Kenapa kita perlu mengelola stres? Karena balik lagi ke slide-slide sebelumnya, karena memang tantangan akademik dari karakteristik dosen, karakteristik tugas, karakteristik fasilitas itu akan berpotensi menimbulkan stres. Jadi yang perlu dilakukan ketika ingin melakukan manajemen stres adalah mengelola stres sembari meningkatkan kesehatan mental. Ada yang tahu nggak kemarin 10 Oktober itu hari apa? Hari apa yuk? Ya, 10 Oktober itu adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Jadi sekarang isunya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan mental di berbagai aspek, baik akademik, pekerjaan, sosial, dan sebagainya. Kita lanjut ya. Nah, ini yang berpotensi menjadi sumber stres mahasiswa. Tantangan akademik, tadi sudah kita bahas ya. Relasi ini bisa relasi dengan dosen, relasi dengan siapa lagi? Teman, relasi dengan siapa lagi? Dengan lawan jenis. Karena usia 17 sampai 30 kan isunya tentang relasi lawan jenis juga ada. Selanjutnya adalah sumber stres mahasiswa adalah finansial. Tapi yang finansial saya tidak bahas karena bukan bidang keahlian saya. Nanti saya akan bahas tentang bagaimana kita overcoming sumber stres yang tantangan akademik dan relasi. Nah, tadi ya, sama seperti slide sebelumnya adalah bagaimana kita mengelola tantangan akademik. Misalnya manajemen pekerjaan. Yang penting dari manajemen pekerjaan itu adalah tentukan skala prioritas dan buat rutinitas. Jadi tentukan mana tugas yang paling penting dulu dan paling dekat deadline-nya itu yang pertama dikerjakan. Dan buat rutinitas, misalnya dibuat rutinitas, misalnya saya punya target nih, setiap pagi itu mengerjakan tugas berapa jam. Dan itu dirutinkan minimal dalam seminggu 2 minggu nanti akan berubah menjadi kebiasaan. Lalu ini ada manajemen waktu. Manajemen waktu yang pertama disarankan adalah membuat to-do list. Ada yang sudah familiar dengan to-do list atau ada yang sudah membuatnya? Boleh angkat tangan? Wah, hebat. Ada yang sudah bisa ya buat to-do list. Boleh diceritakan Kak, to-do list-nya hari ini apa? Kakak Feni ya. Boleh open Ya, Bu. mic. Ya, ya jadi tulis saya hari ini mengikuti perkuliahan dari pagi tadi bangun tidur, saya ibadah dulu, kemudian dilanjutkan dengan persiapan acara ini sambil sarapan, sambil tadi minum-minum kopi dikit. Terus nanti dilanjutkan pukul 1 saya ke kampus untuk acara di kampus nanti ada. Kemudian sorenya saya mau ada latihan silat. Wah. Ya, seperti Siap itu Bu Kak mungkin. Feni, terima kasih. Izin Kak, itu dicatat everyday-nya atau Kakak catat per week? Saya everyday Pakai gadget atau manual? gadget. Oh ya. Kalau Ya kalau saran manual ada manualnya. manual awal-awal sih Bu kayak kalau sekarang kan lagi sibuk-sibuknya kuliah jadi nggak terlalu tertandangi gitu. Jadi di gadget aja biar lebih mudah. Ya benar. Memang fasilitas sekarang ya, apa namanya gadget itu akan memudahkan keperluan kita sehari-hari. Namun secara keilmuan disarankan lebih baik menulis dengan pencil and paper. Karena secara teoretik itu akan lebih membantu kita mengingat, akan terhubung persyaratan. Selanjutnya manajemen waktu itu jangan lupa kita me time. Siapa yang sering me time?
Boleh selain Saya Kak Feni cerita, oh iya boleh Kakak Intan. Intan Aulia, boleh cerita me time-nya ngapain? biasanya kalau me time saya itu Bu, saya pergi ke luar cari angin gitu, kayak keliling gitu. Kan biasanya tuh kan semester 5 ini banyak tugasnya gitu kan Bu. Jadi kayak perlu healing lah. Jadi keliling keluar sebentar atau enggak kayak pergi ke perbelanjaan, beli makanan yang saya suka kayak gitu sama eh, biasanya sih cari kegiatan yang bisa apa ya mengeluarkan stres gitu sih Bu. Bagus kan? Berarti me time-nya rutin ya? Seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau setiap hari? Nggak setiap hari sih Bu, kayak mungkin pas lagi butuh aja gitu Bu, kayak sudah tertekan banget sama kebutuhan akademik, jadi saya keluar kayak gitu Bu. Terima kasih kakak yang sudah berbagi. Selanjutnya dari to-do list, me time, ada manajemen kemampuan. Kita itu harus sadar kemampuan kita di mana dan harus tidak enggan untuk meminta bantuan. Siapa yang sering meminta bantuan nih? Ada yang mau cerita nggak? Kakak-kakak ada yang setiap tugas akhirnya minta bantuan karena sadar, saya nggak mampu nih kalau kerjain sendiri. Ada yang mau cerita nggak? Saya Siap, boleh kenal. Karena di, karena saya dari negara lain, oh jadi saya siap. ya. Silakan Kak tentang manajemen kemampuan ketika kita sadar kita tidak punya kemampuan dan kita akhirnya meminta bantuan. Bisa ceritakan kejadian yang pernah Kakak alami? Iya, saya Abdul Karim dari Palestina di program S2 Pendidikan Kimia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi karena saya apa ya baru belajar bahasa dan ini saya tinggal di sini apa ya sebelum 1,5 tahun. Jadi mungkin di awalnya saya mengalami beberapa sulit karena bahasa lain dan apa ya bidangnya sebenarnya mau fokus mau apa ya perlu waktu banyak untuk praktik. Jadi selalu saya apa ya minta dari teman saya bahwa saya mau bantuan untuk selesai tugas-tugas masing-masing. Ya, Terima Bu. kasih. Oke, Kakak, terima kasih. Kita lanjut ya. Sekarang kemarin oleh panitia diarahkan untuk membawa kertas dan pensil atau pulpen ya. Ada yang bawa bisa tunjukkan. Ada yang membawa kertas dan pulpennya bisa open kamera satu aja. Ada enggak? Atau yang, oh sudah yang di luar ya, siap. Boleh ya. Sekarang coba deh to-do list-nya hari ini dari membuka mata hingga nanti akan tidur itu apa aja. Minimal 10, maksimal tak terhingga. Boleh ya dibantu teman-teman. Gampang ya ini ya, tidak sesusah laporan praktikum. Yuk coba kita buat yuk dari tadi bangun tidur hingga nanti akan tidur lagi. Apa yang akan saya lakukan hari ini? Mau nulis saya target ibadahnya boleh. Saya mau tilawah 1 juz boleh ditulis. Saya mau membantu ibu saya cuci piring boleh ditulis. Apapun yang ingin dilakukan dari bangun tidur sampai akan tidur lagi itu boleh ditulis.
Ada yang sudah 10? Boleh angkat tangan yang sudah 10? Di belakang. Ada ya? Ada yang di belakang kayaknya ya? Iya, Bu, sudah ada. Boleh ditulis mau menyetrika, boleh. Mau nyuci, boleh. Mau apa lagi ya? Mau sodakoh, boleh. Mumpung hari Jumat ya, saya mau sodakoh Jumat nih hari ini. Tulis itu boleh. Semua Ya, boleh ditulis. Apa yang akan dilakukan hari ini. baik, saya menyampaikan untuk to-do list saya hari ini. Oh, siap, boleh kenalan dulu, Kak. Perkenalkan, saya Putra Yoga Nugraha, angkatan 2023. Untuk to-do list hari ini, seperti biasa, bangun pagi, kemudian ibadah subuh, lanjut beberes kamar sama rumah, habis itu mandi, tadi berangkat kuliah dulu di BIPA, kemudian lanjut ini kuliah umum, nanti setelah ini mungkin siap-siap buat sholat Jumat, baru makan, baru berkegiatan lagi nanti di kampus. Setelah itu mungkin sore ada rencana olahraga poli, kemudian balik ke rumah, beberes, sholat maghrib, lanjutin nulis laporan, baru sholat isya, lanjut nulis laporan lagi, baru makan, baru mandi lagi, baru istirahat dengan tenang. Ya, mungkin itu aja to-do list buat Terima hari ini. kasih Terima kasih. Kakak sudah berbagi. Semoga yang dituliskan akan tercapai nanti ya. Sampai sebelum tidurnya nanti. Nah, selanjutnya. Nah, mengelola relasi. Tadi kan mengelola tantangan akademik. Selanjutnya kan tadi yang potensi stres itu adalah relasi ya. Nah, bagaimana cara kita mengelola relasi? Kelola lingkaran pertemanan. Kita itu adalah manusia yang merdeka. Jadi kita itu berhak memilih siapa teman kita. Dan pun ketika kita sudah berteman, kita berhak membatasi bagaimana pola interaksi kita dengan teman-teman kita. Misalnya, kalau mau diajak hangout tiap hari, boleh kita menolak. Mau diajak nongkrong tiap hari, boleh kita menolak. Biarpun itu hitungannya teman dekat. Nah, pentingnya juga kita memilih teman. Pilihlah teman, namanya kita manusia ya. Manusia itu pasti ingin yang menimbulkan manfaat bagi dirinya. Nah, pilihlah teman yang menjadikan kita lebih baik, membuat kita merasa nyaman. Ada yang di sini yang pilih-pilih teman. Semua lah ya, pilih teman ya. Ada yang circle pertemanannya sempit sekali. Misalnya hanya teman dekatnya cuma satu. Itu aja. Ada nggak? Dari SMA sampai kuliah teman dekatnya itu saja. Ada nggak di sini? Atau ada nggak yang temannya dari SMA sampai sekarang terkenal temannya itu banyak, di mana-mana ada temannya? Ada nggak yang seperti itu? Ada? Ada ya? Ada lah pastinya. Selanjutnya. Nah, kelola relasi dengan lawan jenis. Nah, di usia 17-30 itu isunya adalah hubungan dekat dengan lawan jenis. Kalau ya teman dekat lawan jenis, intinya pesannya adalah hindari hal-hal yang merugikan. Apa ya hal-hal yang merugikan dari relasi dengan lawan jenis? Ada yang bisa bantu jawab? Apa kira-kira hal-hal yang merugikan dari relasi dengan lawan jenis? Habis uang. Oh iya, buat traktir. Ada yang mengalami nggak? Yang laki-laki mungkin boleh angkat tangan. Ada yang angkat tangan nggak ya?
sebentar, saya ada kendala di layar saya. Bapak moderator boleh minta tolong? Iya, kenapa Bu? Kita masih di... Oh, sudah aman, Pak. Sudah. Iya. Nah, sudah aman. Saya sudah dapat kembali. Nah, setelah kita mengolah relasi dengan lawan jenis, kita pertama kelola adab. Terutama adab kepada dosen. Jaga adab. Kadang-kadang dosen itu, kadang-kadang gimana ya? Ada yang mau cerita nggak tentang dosennya bagaimana? Ada nggak? Ini kan kuliah umumnya, jadi yang ada di ruangan ini ketika ini selesai akan berlalu, tidak akan menjadi. Ada cerita nggak? Ketika kita salah jaga adab, dosennya jadinya kayak begini ke kita. Ketika kita utamakan adab kita, oh jadinya dosennya seperti ini ke kita. Begitu juga dengan teman. Ketika kita jaga adab kita dengan teman, temannya akan menjadi seperti apa, dan ketika kita tidak menjaga adab, temannya akan menjadi seperti apa. Ada yang pengen cerita, ada yang bersedia cerita pengalamannya? Ada enggak? Ada? Kita lanjut saja ya. Nah, tadi kan polanya adalah ini ya. Seni manajemen stres itu adalah satu, mengelola sumber stres. Tadi kita sudah pelajari sama-sama bagaimana cara mengelola sumber stresnya. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita meningkatkan mental kita. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kesehatan mental? Ada 4. Berteman, bersyukur, berbagi, dan beraktivitas. Kita bahas yang berteman ya. Berteman itu bagaimana supaya mental kita sehat dengan poin berteman. Pertama, kita memilih teman. Pilihlah teman yang tidak merugikan, intinya ya. Pilihlah teman yang memberikan kebaikan. Pilihlah teman yang mengajak kita kepada kebaikan. Batasi lingkaran pertemanan. Kalau misalnya orang itu buat kita sakit hati, orang itu buat kita malas-malesan, orang itu buat kita menjadi negatif aja bawaannya, ya nggak apa-apa, kita nggak usah berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Lalu membatasi aktivitas pertemanan. Kalau berteman itu ya kita juga punya kebutuhan pribadi, kehidupan pribadi. Jadi usahakan ketika berteman ada kegiatan pertemanan misalnya nongkrong, jangan sampai terlalu memakan waktu kita. Padahal kita sendiri punya butuh waktu untuk diri kita pribadi. Nah, yang keempat adalah mementingkan kualitas hubungan. Jadi yang penting itu bukan jumlah, tetapi kualitas hubungan kita dengan teman itu. Ada yang sudah punya bestie dan merasakan manfaatnya kita memilih teman, membatasi lingkaran pertemanan, membatasi aktivitas, dan mementingkan kualitas hubungan. Ada yang mau cerita? Izin, ada yang mau cerita? Ada enggak? Silakan. Sudah, Bu. Ada yang mau cerita? Nur Silawati, silakan. Saya bisa bercerita, Bu. Oke, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Nur Silawati. Biasa dipanggil Sila, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, Kak Sila, silahkan. Tadi terkait ini ya, Bu. Berteman. Ya, berteman. Untuk memilih teman ya, Bu. Saya mempunyai bestie. Bestie saya yang paling dekat itu sekarang itu Fitri, Bu. Wah, sebut nama ya. Ya, Bu. Terima kasih Kakak Fitri sudah jadi bestie. Ya, tapi sekarang Fitrinya lagi sakit, jadi minta doanya semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh, Kak. Iya, Bu. Jadi kalau untuk saya sendiri berteman dengan Fitri ini memang kami mempunyai komitmen, Bu. Kalau mau lulus bareng gitu, Bu.
Jadi, Wah, hebat ya. iya Ibu, terima kasih. Dan kami ini sudah satu kos gitu Bu. Dan setiap Sabtu Minggu kalau misalkan ada jadwal free, kami misalkan mau berkegiatan bareng gitu Bu, atau keluar bareng gitu. Karena memang pas KKN kami berbeda gitu Bu, lokasi KKN-nya. Jadi bisa ketemu pas Sabtu Minggu saja Bu untuk bertukar cerita. Dan di situ menurut saya pertemanan saya tidak toksik Bu, karena di situ kami bebas untuk berekspresi, bercerita gitu Bu, untuk menghilangkan beban pikiran Bu. Jadi menurut saya teman saya yang satu ini benar-benar luar biasa gitu Bu, membawa dampak yang baik bagi Ya, diri betul. saya. Terima kasih sharingnya Kakak. Semoga kualitas pertemanannya tetap dijaga ya. Ada target ya untuk lulus sama-sama tepat waktu. Amin, terima kasih Bu. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Nah, bagaimana juga cara meningkatkan kesehatan mental dengan bersyukur? Dengan bersyukur, itu syukurnya diucapkan kalau kita muslim, berarti setiap mendapat nikmat, every single blessing ya, setiap cucuran nikmat itu diucapkan alhamdulillah. Kemudian yang disarankan lagi adalah ditulis, lalu diulangi dan dirutinkan. Nanti kita belajar sama-sama di belakang. Selanjutnya, bagaimana cara kita meningkatkan kesehatan mental kita? Yaitu dengan cara berbagi ketika lapang, berbagi ketika sempit, berbagi walau sedikit, dan berbagi walau sulit. Karena ketika berbagi, ketika kita melihat orang yang kita beri sesuatu itu merasa senang, itu akan meningkatkan kesehatan mental kita karena kita merasa berdaya. Salah satu indikator kesehatan mental adalah merasa berdaya, merasa bermanfaat. Nah, dengan jalan berbagi itu kita akan merasa berdaya. Berbaginya itu ya nggak harus duit, nggak harus traktir makan. Misalnya berbagi, misalnya minjemin catatan kalau dulu zaman SMA. Kalau sekarang minjami apa ya ke teman-temannya kalau zaman-zaman mahasiswa gini? Atau kalau yang punya rezeki berlebih menjamin uang boleh, kalau itu tidak menyulitkan. Selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan kesehatan mental adalah dengan beraktivitas. Beraktivitas itu adalah meningkatkan aktivitas fisik karena isunya adalah sekarang kan banyak istilahnya adalah kaum rebahan ya. Kaum rebahan, kenapa banyak kaum rebahan sekarang? Karena semua akses bisa dari handphone. Duduk-duduk, scroll-scroll, bisa belanja, bisa jualan, bisa ngerjain tugas bahkan. Nah, namun ternyata berdasarkan penelitiannya aktivitas rebahan itu malah menimbulkan perasaan depresi, stres, cemas, dan perasaan-perasaan yang negatif. Lalu bagaimana kita memulai aktivitas? Aktivitasnya itu sederhana aja. Ketika kita sudah tergoda untuk, aduh, mendingan rebahan aja, kita mulai gerakan badan kita misalnya beres-beres, buku, atau sapu-sapu lantai kos, atau cuci baju. Yang penting tidak memilih untuk rebahan saja. Begitu. Atau yang paling bagus lagi adalah aktivitas olahraga. Mau olahraga ringan maupun olahraga berat. Karena ketika kita beraktivitas, hormon-hormon yang menimbulkan perasaan positif itu akan diproduksi. Ada yang sudah rutin olahraga di sini? Lari, ada yang nge-gym mungkin? Ada nggak yang nge-gym di sini? Atau rutin lari? Atau laki-laki itu apa ya, main futsal? Mana ini yang laki-laki ada yang sudah rutin main futsal? Saya Bu, saya. Oke, laki-laki sepertinya ini ya, betul. Boleh kenalan dulu, perkenalkan namanya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Ari Putra Wijaya Simangunsong dari Angkatan 2022 dari Pendidikan Kimia, FIB Universitas Muhammadiyah. Hobi saya memang suka Bu, lari, main futsal Ibu, olahraga. Betul, itu sangat bagus karena ketika kita bergerak, apalagi olahraga ya, itu ternyata meningkatkan hormon-hormon yang memicu rasa bahagia. Setelah main futsal, senang tuh ya Kak ya?
Iya Bu, kalah terus. Oh, setelah berlari biasanya kita akan menjadi lebih bahagia, lebih senang. Ada yang berlari dari tugas atau berlari dari kenyataan? Ada nggak ya? Nah, setelah itu apa lagi ya untuk meningkatkan kesehatan mental? Nah, yuk sama-sama mari kita bersyukur. Kertasnya kan tadi sudah satu, berarti ada satu lagi kan ya? Ada satu lagi. Mari kita tulis rasa syukur kita hari ini dari bangun tidur. Kita persempit ya waktunya. Dari bangun tidur sampai teman-teman join di ruang ini. Mau ruang maya ataupun ruang nyata di ruang pertemuan dekanatnya ya. Silahkan ditulis dari membuka mata sampai tiba di ruangan. Kalau saya tadi tiba di ruang maya ini sekitar jam 9-an. Kalau teman-teman mungkin tadi tiba di sana sekitar jam berapa ya? Itu ditulis aja apa yang disyukuri. Yang disyukurinya itu kan every single blessing ya. Mulai dari saya bersyukur masih bisa bernafas, bangun bernafas. Saya bersyukur bangun badan saya enak, semangat beraktivitas. Saya bersyukur bangun sudah misalnya yang masih tinggal sama orang tuanya sudah ada sarapan. Saya bersyukur bangun misalnya anak kos, oh masih ada beras yang buat dimasak buat sarapan. Saya bersyukur pulsa data masih ada. Saya bersyukur sampai kampus akses internetnya kuat, saya bisa jadi browsing tentang tugas atau apa. Syukuri apapun yang teman-teman rasakan, nikmat dari Allah yang teman-teman rasakan dari bangun tidur sampai hadir di ruang maya ini. Kalau saya di ruang maya, kalau teman-teman kan ada yang di ruang nyata di sana ya. Nah, itu tulisannya 10 ya, berarti minimal 10, maksimal tak hingga ya, teman-teman. Apapun disyukuri, misalnya mau ke sini, baju saya sudah tersetrika, ternyata, senang sekali. Mau ke kampus, ternyata bensin motornya sudah full, masih ada. Itu patut disyukuri. Kalau masih tanggal segini, biasanya uang kiriman itu masih banyak dari orang tua. Atau mungkin ada mahasiswa yang sudah bekerja tanggal segini itu. Ya, Bu. Iya, mungkin keluar.
Mungkin ada yang sudah 10. Sudah. Apapun ya. Oh, alhamdulillah ternyata di kuliah tamu dapat snack box. Alhamdulillah isinya adalah kue kesukaan. Itu bisa juga ditulis, disyukuri. Alhamdulillah AC-nya dingin di ruangan di sana ya. Itu disyukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah koneksi internet bagus. Tadi saya sempat terlempar sebentar karena koneksi terganggu. Alhamdulillah bisa join kembali. Ada yang sudah penuh kertasnya? Boleh angkat tangan. Oh, mungkin saya minta perwakilan dari setiap angkatan ya. Tadi Ibu Farah sebut ada yang 2020, ada yang 2021, 2022, 2023, paling muda 2024. Boleh lah. Silakan. Yang di ruang maya ada perwakilannya. Silakan. Atau ada yang lahir bulan Oktober? Saya Ada enggak bulan Oktober? ada. Siapa boleh angkat tangan yang Oktober? Saya di 19. 19. Boleh yang lahir bulan Oktober? Izin bonikan di ruangan ini ada satu orang yang mau menyampaikan terkait list syukur hari ini. Atau ada yang lahir tanggal 11, bulan apapun? Izin bonikan, suara saya Ya. terdengar. Di ruangan ini ada yang bersedia menyampaikan. Oh, boleh, silakan. Silakan lanjut, boleh berdiri supaya kita bisa kenalan. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Ermalia Raisa dari Angkatan 2024, bisa dipanggil Manda. Wah, masih maba sekali 2024. Semangat. Oke, saya akan membacakan list bersyukur saya pada hari ini. Saya bersyukur atas masih bisa beraktivitas, masih bisa belajar di kampus, masih bisa menyelesaikan laporan, masih bisa bertemu dengan teman-teman, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa makan dengan enak, masih bisa Alhamdulillah. masih punya orang tua, masih diberikan kesehatan, dan masih Alhamdulillah. tidur dengan normal. Alhamdulillah. Boleh angkat tangan yang 2024? Banyak enggak di ruangan? Yang 2024 banyak enggak di ruangan itu? Banyak, Bu. Banyak. Wah, yang muda-muda bersemangat ya.
Di ruangan ini ada angkatan 2024 dan 2023. Oh, yang memang masih yang baru ya? Baru semester pertama dan yang satunya di semester 3. Yang tadi 2004 boleh dong yang 2023 kakak tingkatnya. Silakan 2023. Mas Chandra. Atau ada ya, Pak? Oke. Silakan Mas Chandra. Baik, perkenalkan saya Remo Chandra dari angkatan 2023. Bersyukur saya hari ini, bersyukur masih diberi umur panjang, bersyukur masih diberi kesehatan, bersyukur segala nikmat dari Allah, Alhamdulillah. bersyukur atas segala rezeki dari Allah, bersyukur diberi keselamatan ketika berangkat ke kampus, bersyukur diberi kemudahan atas pembelajaran hari ini, bersyukur diberi kesempatan untuk mendengarkan kuliah umum pada hari ini, bersyukur masih diperhatikan sama teman-teman semua, dan yang paling penting bersyukur diberi konsumsi pada hari ini. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat 2024 dan 2023. Nah, jadi intinya tadi ketika kita berteman dengan berkualitas, ketika kita meningkatkan aktivitas kita, ketika kita bersyukur, dan ketika kita apalagi ya, tadi ada 4. Ada yang ingat? Berteman, bersyukur. Ada yang ingat nggak satu lagi? Ada 4 berteman, bersyukur, beraktivitas. Ada yang bisa jawab bernya yang keempat? Bernya yang satu lagi? Berbagi, Bu. Berbagi, Ya, Bu. betul. Kakak Salsabila. Berbagi. Ketika kita berbagi, maka kita akan istilahnya lebih happy ya. Ketika kita melakukan 4 tadi, kita akan lebih happy. Ketika kita lebih happy, kita akan lebih mampu dalam menghadapi tantangan akademik. Ketika kita happy, kita merasa senang, bahagia, merasa ada yang menemani, merasa mampu karena bisa berbagi, merasa terberkati karena kita bersyukur setiap hari, maka kita akan lebih mampu dalam menghadapi tantangan akademik tadi ya. Dan kita lebih mampu menghadapi stres, mengelola segala sumber stres tadi. Maka ingat lagi 2 ya, ketika kita merasakan ada tantangan yang berat, ketika kita merasakan stres, mari kita kelola sumbernya dan mari kita tingkatkan kesehatan mental kita. Jadi ketika mahasiswa mentalnya sehat, maka mahasiswa akan selamat. Insya Allah tepat waktu semuanya nanti ya. Insya Allah. Jadi di sini menurut teman-teman keempat hal tadi itu mudah nggak dilakukan? Bersyukur, berbagi, berteman, beraktivitas. Mudah atau sulit? Boleh dijawab mudah, boleh dijawab sulit. Ada yang jawab mudah nggak? Silakan mudah atau sulit? Mana kubu mudah? Ada yang kubu mudah dan ada yang kubu sulit? Atau konsisten yang sulit? Atau sulit? Kalau nggak sulit atau susah? Mudah nggak? Bersyukur itu mudah nggak? Mudah atau susah bersyukur? Mudah. Mudah. Mudah, ya betul mudah. Berbagi itu mudah atau susah? Mudah? Ya mudah. Insya Allah tadi itu dirangkumkan yang mudah dan bisa dilakukan setiap hari supaya mental kita tetap terjaga sehatnya. Ya ada yang jawab nih, mudah diucapkan tapi sudah susah dijalankan. Bisa ngobrol sebentar Kakak Ari? Ari. Mananya yang mudah? Ada yang bernama Ari tadi, ada di chat. Bisa terlacak nggak orangnya? Silakan Mas Ari.
Boleh kita testimoni dulu Mas Ari, Ari Putra Wijaya. Mudah diucapkan tapi susah dijalankan, Bu. Boleh muncul yang bernama Ari? Ada dong, Bu. Ya, siap. Boleh open kamera. Aduh, maaf ya Bu, lagi di prodi Bu, jadi lagi di sekre Bu, jadi maaf ya Bu ya. Siap, Sudah Bu. aman. Ya Kak, coba kita dengar testimoninya Kakak ini. Mudah diucapkan tapi susah dijalankan. Yang mana nih? Yang paling? Sebenarnya yang paling susah dijalankan Bu, sebenarnya lebih kedua hal itu pasti yang beraktivitas sama yang bersyukur sih Bu. Karena manusia kadang juga manusia itu kan Bu, apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah diberikan, kadang lupa siapa yang memberi dan siapa yang ini Bu. Kayak gitu sih Bu, kadang bersyukur, kadang beraktivitas tuh juga sih Bu. Kadang kan kadang manusia yang dipikirkan itu kan saya mau menjalankan ini, saya mau menjalankan ini, tapi rencana yang ternyata itu malah gagal sih Bu. Kebanyakan begitu sih Bu. Jadi beraktivitas misalnya Ari pengen mau lari sore ini, namun nggak bisa lagi karena sesuatu hal. Jadi kan kayak yang apa yang kita sudah rencanakan tidak terjadi gitu lah Bu. Jadi memang mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan sih Bu. Berarti harus diniatkan dulu ya Kak Ari ya. Kalau misalnya rajin boleh ditulis dulu. Misalnya mau lari hari ini, buat tulis ya 10 aja minimal. Lari, ngerjain tugas atau ngapain. Insya Allah ketika dibaca, insya Allah Allah mudahkan untuk mengucapkan dan menjalankannya. Oke, coba kita lihat lagi slide-nya. Materinya masih ada nggak ya? Kita cek. Oh, ternyata bersyukur tadi adalah slide terakhir. Jadi sampai di sini pemaparan saya terkait seni manajemen stres. Saya rangkumkan yang relatif mudah untuk dilakukan. Minimal lah diniatkan dulu ya teman-temannya. Insya Allah lah ya. Ini adalah event yang positif yang difasilitasi oleh Prodi demi membekali teman-teman bagaimana menghadapi tantangan akademik di semester pertama, semester kedua, ketiga, dan seterusnya sampai nanti tujuannya adalah lulus di waktu yang tepat, lulus tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Demikian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada forum diskusinya ya, Pak? Ya, ada Bu. Kita Yes. akan melanjutkan sesi diskusi 20 menit ke depan. Namun Bu Niken izin sepertinya di dalam ruangan ini sudah ada yang kurang fokus, sudah terlihat ada yang menguap. Jadi kami izin tepuk sains dulu ini Bu. Boleh. Yel-yel juga boleh, Pak. Ya. Satu album juga Silakan boleh. angkatan 2024 dan 2023 berdiri. Kita tepuk sains terlebih dahulu. Ya. Masih ingat? Amati, telaah, tunjukkan. Oke. Silakan berdiri. Ayo berdiri semua. Oh, boleh. Sudah? Kita mulai ya. Tepuknya 3 kali ya. Tepuk sains. Tunjukkan masa depan kita arahkan. Sains. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih sudah segar kembali ya adik-adik semua. Terima kasih Bu Niken sudah diizinkan tepuk sains tadi. Baik, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini karena ada dua ada di ruang virtual dan ada di ruangan ini.
Mungkin saya persilahkan dulu di ruangan ini, baru ke ruang virtual. Silakan angkatan 2024 atau 2023 disampaikan. Ini manfaatkan momentum ini karena ini sangat penting ya, seperti itu. Walaupun adik-adik semua punya dosen wali ya, bisa menyampaikan keluh kesahnya. Nah, ini kita datangkan narasumber memang bidangnya dari segi psikologi gitu. Silakan. Ya, di ruangan ini dulu sebelum saya serahkan ke ruang virtual. Sembari saya cek apakah mungkin yang di Zoom sudah bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ya, atau raise hand bisa juga. Sembari dari ruangan sini Bu Niken izin, ini ada Mas Yoga, silakan. Silahkan. Ya baik, perkenalkan kembali saya Yoga dari angkatan 23. Saya izin bertanya terkait tadi yang bagian tantangan akademik. Kan tadi dibagi tuh ada 3, manajemen pekerjaan, manajemen waktu, dan manajemen kemampuan. Nah, kadang tuh waktu kita kan ini tuh sebenarnya 3 kesatuan yang susah dipisahkan lah dalam satu kerja kayak gitu. Nah, kadang tuh kita kan tadi disampaikan juga bahwasanya perlu sadar kemampuan kita tuh sampai mana dan minta bantuan orang lain. Tapi kadang tuh eh, kita tuh nggak bisa sadar gitu kemampuan kita sejauh apa. Jadi akhirnya kita malah jatuh sakit waktu break the limit kita sendiri gitu Bu. Nah itu gimana sih Bu caranya biar kita tuh bisa sadar gitu batas kita di mana dan nggak sampai kita tuh mungkin jatuh sakit atau kelelahan lah kayak gitu. Sampai di titik jenuhnya kita kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Siap, izin saya langsung ya Pak. Ya, silakan Bu langsung. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagaimana cara kita sadar? Sadar kalau kita nggak mampu, sadar kalau, oh saya sudah sampai sini nih, ternyata batasnya saya nggak mampu nih. Ya ketika tugas itu ternyata terlalu susah, kita kerjakan dengan cara yang lumrah yang biasa kerjakan, kita sudah kewalahan, maka saat itulah kita butuh bantuan. Nah, bantuan itu bisa kita akses dari mungkin kita punya tadi ada yang punya bestie, ternyata bestinya punya target yang sama. Nah, dari situ kita bisa mengakses bantuan. Bantuan lagi ketika kita punya adab yang baik, kita menjaga adab kita, mungkin kita punya networking ke kakak kelas, kakak tingkat, kita bisa akses bantuan dari sana ketika kita lihai dalam menjaga adab dan mempertahankan adab. Lalu ketika kita butuh bantuan dosen PA, mungkin ya bisa konsultasi, bisa curhat sama dosen PA, mungkin nanti bisa diarahkan. Ada enggak yang punya pengalaman curhat dengan dosen PA akhirnya menemukan solusinya? Atau ada enggak yang punya pengalaman curhat sama kakak tingkat dan akhirnya menemukan solusi dari pengerjaan tugas? Atau ada enggak yang punya pengalaman curhat ke teman akhirnya terbantukan mengerjakan tugasnya? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ada enggak? Yang dari angkatan yang lebih tinggi? Nah, biasanya seperti itu ya, Kak. Ketika kita sudah nggak mampu, ya kita sendiri yang merasakan warningnya. Misalnya, aduh, saya sudah ngerjakan ini, biasanya saya ngerjakan ini cukup beberapa malam selesai. Oh, ternyata kok ini susah ya, kok ini nggak selesai-selesai. Nah, standarnya adalah ketika itu sudah di luar normal, berarti itu adalah sesuatu yang sulit, di luar kemampuan kita, dan kita butuh bantuan. Bantuannya tadi ya bisa diakses dari teman, kakak tingkat, bisa diakses dari dosen, asal tadi kita fondasi kita sudah ini ya, sudah proper bagaimana kita menjaga adab dan mempertahankan adab. Semoga membantu ya, Kak. Gimana, Mas
Yoga. Boleh, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Tapi saya izin tanya kembali, kan tadi disampaikan buat minta bantuan ke teman, cutting, ataupun dari mana. Nah, kadang tuh kita berpikir bahwasanya mungkin beban teman kita nih, kalau teman mungkin kita bisa memperkirakan bahwa bebannya kan sama, setara lah sama kita. Mungkin sama-sama capek. Kalau sama kakak tingkat mungkin malah kakak tingkatnya lebih capek gitu daripada kita. Nah, buat buat merasa kalau kita nih cukup apa ya cukup butuh bantuan gitu buat minta tolong tuh gimana gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Maksudnya bagaimana cara teknik minta tolongnya Kak ya? Mungkin gini ya maksudnya Bu, kalau semoga sesuai ya. Jadi ini Mas Yoga intinya gimana cara mengukur bahwa saya ini sudah saatnya meminta bantuan orang lain. Mungkin begitu ya, Mas Yoga? Lebih ke nggak enak gitu sih kalau mau minta tolongnya kayak gitu. Iya, iya. Oh iya, bagaimana cara mengatasi tidak enak minta tolongnya ya? Nggak enaknya berarti ya, Bu. Nah, pentingnya tadi ketika kita membangun relasi tadi, kita memilih teman, bagaimana kita memilih teman yang bermanfaat, kualitas hubungan. Ketika kita punya relasi yang bagus, yang baik secara emosional, maka kita akan tidak segan, kita akan punya perilaku namanya asertif ya, kita akan tidak segan untuk menyampaikan kepentingan kita tanpa kita istilahnya kita nggak enakan. Karena kita sudah membangun hubungan yang bagus tadi dan menjaga adab kita tentunya. Misalnya kalau mau minta tolong, misalnya contoh laporan ke kakak tingkat. Kalau kita adab kita bagus, kita jaga adab kita, insya Allah kakak tingkat itu dengan senang hati akan berbagi ilmu. Apalagi kalau mau curhat-curhatan sama dosen PA, ketika kita sudah bisa membangun relasi yang bagus, menjaga adab kita, insya Allah semua akan dimudahkan. Begitu Kak. Iya. Mungkin mungkin Mas Yoga perlu bestie juga seperti Mbak Nur Silawati supaya rasa tidak enaknya itu tidak ada seperti itu. Mungkin bisa berbagi dengan Mas Chandra ya. Ya jadi sarana mencari bestie ya di Ya, sini benar. bisa. Karena ternyata berteman itu akan membantu kita mengatasi tantangan akademik. Iya, benar. Karena masih panjang ya 2023 atau 2024 itu perjuangan masih panjang jalannya. Benar. Jadi carilah teman yang baiklah. Insya Allah lah Allah mudahkan. Oke, sudah cukup Mas Yoga. Baik Bu Esti, saya lanjutkan pertanyaan di di kolom chat. Izin membacakan Bu. Nah ini ada dari Ibu Ririn Salmiati. Beliau adalah alumni kami angkatan 2012 kalau tidak salah. Oh sekarang juga selain alumni S1 sekarang posisinya S2 Pendidikan Kimia tahun 2024 ya Bu Yuli. Nah ini izin Ibu Ririn saya bacakan supaya siapa tahu teman-teman yang lain juga ada yang mengalami hal yang serupa ya. Di sini, Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya tentang diri saya ya. Dulu saya merasa diri saya Extrovert. Iya, karena mudah sekali saya bergaul dan berkomunikasi dengan orang banyak. Kemudian giat berorganisasi dan lain-lainnya. Namun semakin bertambahnya usia saya hingga 29 tahun, sekarang saya merasa menjadi orang yang introvert, terlebih setelah berada di dunia kerja. Saya memilih menghindari orang-orang yang menghindari orang-orang untuk menghindari konflik. Apakah ini normal? Jika tidak, bagaimana saya mengelolanya? Baik, terima kasih pengantarnya dan terima kasih sudah dinarasikan.
izin Ibu Ririn, saya coba menjelaskan di sini. Kalau kita hitungannya kan kalau di psikologi itu adalah normal dan tidak normalnya itu adalah bergangguan atau tidak bergangguan. Misalnya stresnya tingkatnya sedang, rendah, rendah, sedang atau berat. Di sini kan Ibu menyampaikan bahwa dulunya ekstrovert, sekarang jadi introvert. Normal atau tidak? Kita lihat dulu ketika menjadi introvert itu apa Ibu merasa sedih, apa Ibu merasa kesepian, apa menjadi bekerjanya tidak semangat, ketika menamakan lebih memilih dunia kerja, apakah Ibu menjadi lebih bahagia, lebih fokus. Nah, ketika kita dari dulunya ekstrovert, sekarang menjadi introvert, tapi rasa bahagianya kita sekarang tangannya dengan dunia pekerjaan. Nah, terlebih setelah berada di dunia kerja, saya lebih memilih untuk menghindari konflik. Boleh, karena kan hak sehat mental itu adalah hak semua umat. Jadi mau menghindari konflik demi kesehatan mental kita boleh, asal itu tidak berpengaruh dengan profesionalitas kita. Misalnya, jadi nggak mau ketemu sama si A, padahal harus ketemu urusan pekerjaan. Sebaiknya ya ketemu aja, selesaikan urusan pekerjaan, sudah tidak ada kontak yang lebih dekat secara emosional ataupun apapun. Tapi ketika menghindari konfliknya sampai ke masa pekerjaan akhirnya ketemu orang itu akhirnya pekerjaan terkendala. Nah, itu yang perlu dipertanyakan dan perlu konsultasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah itu di taraf normal ataupun tidak normal. Itu saja yang bisa saya jelaskan di forum ini, Ibu Ririn. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Bu. Jadi kalau kita mau lihat diri kita normal atau nggak normal itu asal makan masih bernafsu ya, tidur masih enak, masih nyenyak. Kalau sudah punya pasangan, mohon maaf ya yang belum menikah, kalau sudah punya pasangan itu masih ada hasrat sama pasangan, insya Allah dari 3 indikator itu masih normal. Tapi kalau sudah mulai, mohon izin ya yang belum menikah, kalau sudah mulai, digoda pasangan sudah mulai getarannya hilang, lihat makanan yang dulunya senang jadinya tidak nafsu, terus tidur kayaknya susah atau sering terbangun, itu bisa mengarah pada indikasi-indikasi masalah psikologis. Itu yang butuh konsultasi lanjutan. Tapi kalau masih normal ketiga indikator gitu ya jalan terus. Mau menghindari orang untuk menghindari konflik ya nggak apa-apa asal pekerjaan selesai dan Ibu juga merasa nyaman. Oke, Ibu Ririn, terima kasih. Ya, terima kasih, Ibu. Oke. Gimana angkatan 2024? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau perlu di-share? Ya? Ada? Silakan. Nama dan tentunya angkatan 2024 ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Restyani Fauzia Azima dari angkatan 24. Ya, 24. Ya, Ibu. Saya kan mahasiswa baru kan. Terus tuh akhir-akhir ini lagi ngerjain praktikum, laporannya praktikum. Terus tuh dihadapkan juga dengan tugas yang lain. Tadi kan cara mengelola tantangan akademik itu dengan menentukan skala prioritas. Jika misalnya dalam waktu pengumpulan tugasnya itu bersamaan, itu bagaimana cara menanggapinya, Ibu? Karena kita kalau waktunya bersamaan dan sumber daya kita masih ada, saya langsung aja ya Kak ya. Ya. Kalau bersamaan sumber daya masih ada dan kita masih kan kerasa toh ya kalau badan-badan sudah nggak enak, mood sudah nggak enak, ya kerjakan aja. Kalau kata sekarang teh gas, kerjakan. Tapi kalau sudah dikerjakan terus-terusan, malah jadi nggak enak badan, susah tidur, ya saatnya mencari bantuan. Punya bestie nggak sudah? Sudah punya bestie di kampus? Iya, sudah. Alhamdulillah. Jadi indikator yang 4 tadi. Jadi insya Allah ya ada sumber bantuan. Boleh izin tanya kalau akses ke dosen PA di prodi ini sampai sejauh apa ya Pak? Maksudnya Ibu?
Maksudnya bisa konsultasi. sampai konsul tentang masalah sampai sejauh apa, misalnya sampai saran detail atau hanya bagaimana? Atau ada yang punya cerita pengalaman konsul ke dosen PA akhirnya menemukan solusi yang solutif? Kalau kami sih Bu tidak membatasi sampai ranah apa namanya pribadi pun biasanya kami menerima. Cuma kadangkala mahasiswa ini kadang kurang terbuka sehingga apalagi kalau semester akhir nih kadangkala seharusnya tinggal seminar apa pendadaran istilahnya karena ada masalah pribadi kadangkala hilang. Nah biasanya dosen wali nih ngejar Bu nih. Kalau Oh, tidak alhamdulillah ya, ya, bantuannya sudah optimal ya, ya. tinggal dimanfaatkan. Iya, bahkan saya lihat ada teman-teman dosen itu sampai menghubungi orang tuanya seperti itu. Sudah sejauh itu, Ibu. Alhamdulillah ya, sungguh ini ya, di cover semua eh, segala bantuannya diusahakan. Jadi teman-teman di sini tinggal kita terbuka. Ketika kita susah, ya katakan susah. Nanti insya Allah akan ada bantuannya baik dari teman. Nah, dari dosen PA-nya juga sudah terbuka sekali untuk memberikan bantuan. Tapi mungkin Tapi ingat lagi, kalau berkomunikasi atau relasi dengan orang itu kita harus menjaga apa tadi? Adab. Setuju ya? Oke, terima kasih Kakak. Semoga bisalah ya menyelesaikan semester pertama ini. gimana? Masih ada, Mbak? Cukup? Oke. Jadi harus cari bestie ya. Oh, sudah ada ya. Oke. Sudah ada, Besti. Mungkin di ruang Zoom ada, silakan disampaikan di kolom chat, bisa juga raise hand, bisa disampaikan langsung. Ini kita masih ada waktu sampai pukul 10 menit sebenarnya masih ada. Silakan. Atau langsung Bapak Ibu dosen. Kalau saya lihat sepertinya kan kita bertugas sebagai dosen wali juga nih. Kayaknya kami juga perlu nih mendapatkan ilmu ya Bu ke depan mungkin ya. Supaya punya pengetahuan lebih untuk menghadapi adik-adik mahasiswa. Silakan Bapak Ibu dosen. Siapa tahu ada juga dari Bapak Ibu. Yang di Zoom gimana? Sudah cukup terwakili oleh Ibu Ririn tadi? Atau ada yang lain? Silakan. Di ruangan ini masih ada? Silakan. Sudah cukup? Sudah dipastikan? Sudah apa namanya? Mencatat atau mengingat ilmu yang disampaikan supaya selamat intinya ya. Selamat sampai menyelesaikan tugas akhirnya. Ya. Izin Bapak, materinya juga bebas untuk di-share ke Oh siapapun ya, yang ya Bu. membutuhkan. Nanti kami akan share. Kalau belum ada mungkin ada dari saya, boleh Ibu? Siap, langsung Bapak. Ini materinya sangat baik dan sebenarnya bukan hanya mahasiswa yang memerlukan, bahkan kami sebagai dosen juga perlu. Kalau saya lihat tadi ada mengelola tentang apa namanya tantangan akademik, manajemen pekerjaan, kemudian manajemen waktu sampai to-do list ya Bu. Kemudian ada manajemen kemampuan. Nah, kadangkala kalau kita memulai itu kan masih semangat nih, Bu. Nah, cuma bagaimana apa ya tips dari Ibu supaya setelah memulai kita konsisten, kita apa ya terus menjaga itu supaya tidak memulai dari awal lagi seperti itu, Bu. Mungkin sedikit tipsnya, Bu, bisa dibagikan. Izin Bapak,
berjalan mencapai tujuan tertentu dan di tengah jalan mandek, tipsnya adalah kembali ke niatnya itu dikuatkan lagi. Misalnya tujuan, ini kan lagi putus-putus. dekat-dekat, putus-putus ya Pak? Iya. Ya, sudah jelas? Sudah, silakan. Ya, kembali lagi ke niat awal ya. Kalau ini kan bulan-bulannya ini ya, evaluasi untuk hibah-hibahan ya di sini ya. Pada target-target tertentu. Kadang-kadang kita di tengah jalan menurun itu kembali ke niat dan kembali ke tujuan awal dan jangan hentikan langkahnya. Misalnya sebelumnya ngerjain laporan bisa berlembar-lembar. Ketika malas mungkin ya 1 halaman saja. Atau ketika malas sekali mungkin hanya dibuka saja filenya. Yang penting jangan berhenti bergerak dan fokus pada tugas yang akan dikerjakan. Jangan dilepas sama sekali, tapi ritme itu, kecepatannya menurun itu wajar, tapi jangan berhenti bergerak 1 langkah. Langkah kecil juga nggak apa-apa, langkah pelan juga nggak apa-apa. Asal jangan berhenti bergerak. Itu saja sih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Nah ini penting untuk adik-adik semua. Nah jadi ketika sudah memulai, ketika semangat adik-adik semua turun, jangan meninggalkan sedikit pun, tapi lakukan sedikit pun tidak masalah. Nah sehingga tidak memulai lagi gitu ya. Ini sangat baik kita lakukan. Apalagi yang semester apa ini? Semester 3 ini padat-padatnya praktikum ya. Seperti itu. Oke, saya coba cek terlebih dahulu Bu di kolom chat apakah masih ada. Sepertinya sudah tidak ada Ibu. Di terakhir kali untuk di ruangan ini ada kira-kira? 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Nanti kalau mau konsultasi jangan berbayar loh. Mumpung free nih. Ini kesempatan Mumpung sangat difasilitasi. Iya betul, masih difasilitasi. Atau perlu kita datangkan langsung Bu Niken ke Samarinda? Silakan. Sepertinya sudah ada yang akan menampung saya kalau saya ke sana. Wah, oh iya benar. Mungkin kalau nanti ke sini bisa untuk dosennya ya Bu ya. Supaya nanti dosen Bapak Ibu dosen ini lebih punya pengetahuan lebih untuk mendampingi adik-adik mahasiswa ketika ada kendala seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada, izin Ibu bukan menyimpulkan sih sebenarnya karena materinya sudah sangat jelas. Yang jelas adik-adik semua untuk mengelola tantangan akademik ada 3 hal yang perlu adik-adik ingat, yaitu manajemen pekerjaan. Ya, ketika sudah terpola, ketika semangatnya lagi turun, jangan sampai tidak melakukan apa-apa. Tapi lakukan walaupun sekecil apapun itu. Bahkan tadi membuka saja diperbolehkan sama Bu Niken nih. Kemudian manajemen waktunya juga terus ditingkatkan. Kemudian manajemen kemampuan. Jadi harus sadar juga, jangan dipaksakan karena nanti ranahnya ke kesehatan jasmani ya. Kalau misalnya stres. Kemudian yang tidak kalah penting harus memiliki teman, bestie tentunya. Kemudian harus selalu bersyukur dan berbagi, kemudian beraktivitas ya. Ini jangan sampai ingat, apakah lagi main HP juga beraktivitas? Tentunya harus menggunakan fisik ya yang dimaksud, bukan duduk santai kemudian lihat media sosial, bukan itu yang dimaksud beraktivitas, tapi harus positif seperti itu. Mungkin itu rangkuman, tentunya catatan adik-adik semua lebih lengkap. Oke, Ibu Niken sudah. Terima kasih banyak. Terima Senang kasih sekali. banyak. Ya,
Bentar, apakah masih ada? Oh, sudah tidak ada lagi di virtual Zoom. Baik, saya akhiri untuk sesi materi dan tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator MC kita. Semoga ada pantun penutup nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk moderator kita. Tak lupa kita berikan applause yang meriah untuk narasumber kita yaitu Bu Niken Nurmaidita Sari, MPSI Psikolog, dan moderator kita Bapak Wirhan Nudin, MPD. Terima kasih Bapak dan terima kasih Ibu. Gimana boleh, saya baru tahu nih ada tepuk sains. Boleh kita tepuk sains sekali lagi? Saya sudah punya contekannya. Makasih ya Yoga ya. Silahkan berdiri. Ini biar makin semangat lagi nih untuk kuliahnya dan menuju skripsinya. Boleh Bapak Wirhan, karena ini sepertinya punyanya Bapak Wirhan ini. Punya kita bersama. Oke, baik, adik-adik semua, kita mulai. Tepuk sains. Amati, telaah, tunjukkan, kita arahkan. Sains, sains, sains. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk semua mahasiswa dan dosen program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Mula Warman. Baik Bapak Ibu hadirin serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, merupakan tema yang sangat menarik ya, menguasai seni manajemen stres, teknik ampuh menghadapi tantangan akademik. Insya Allah setelah keluar dari ruangan ini nggak ada lagi beban yang berat, mungkin sedang dan menuju ringan ya. Ya. Baik, kita akan menuju ke acara selanjutnya yaitu adalah penyerahan sertifikat narasumber yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Sri Lestari, MSI kepada narasumber, kepada Ibu Niken Nurmaidita Sari, MPSI. Terima kasih MC Mbak Fetri. Terima kasih juga untuk Ibu Niken, Mbak Niken ya, yang telah memberikan materi yang sangat menarik. Insya Allah bermanfaat untuk adik-adik kita semua. Begitu juga untuk kami para dosen. Sebagai ucapan terima kasih, mungkin dari Prodi Pendidikan Kimia, hanya ini yang bisa kita berikan, Ibu Niken. Terima kasih Sertifikat, ya. banyak. Semoga bermanfaat dan berkah ya Mbak Niken ya. Amin Allahumma amin. Mohon diterima secara virtual. Ya, diterima. Mari beri Terima tepuk tangan kasih. yang meriah. Salam buat keluarga ya Mbak Niken ya. Insya Allah. Saya biasanya kalau panggil Mbak Niken itu nduk ya. Iya. Di sini jadi Bu. Iya jadi Bu. Selamat, sukses selalu. Salam buat keluarga. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Sri Lestari. Terima kasih untuk Ibu Niken Nurmaidita Sari, MPSSI Psikolog selaku narasumber kita pada hari ini. Untuk selanjutnya adalah penyerahan sertifikat ke Baik, sertifikat akan diserahkan oleh Ibu Dr. Sri Lestari kepada Bapak Wirhanuddin, MPD. Silakan untuk ditahan, kita akan ada take foto. Oke, bersiap. 1, 2, 3. Oke.
Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, mohon izin saya pindah mikrofonnya ke sini ya, karena baterainya habis. Baik, demikian. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber dan moderator kita pada hari ini. Tibalah kita di penghujung acara kuliah umum program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Mula Warman dengan tema menguasai seni manajemen stres, teknik ampuh menghadapi tantangan akademik. Kami selaku panitia mohon maaf jika dalam pelaksanaannya terdapat kehilafan yang tidak disengaja, dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang sangat bersemangat dari awal hingga akhir. Tapi sebelum saya tutup, boleh ya? Saya ada beberapa pantun nih. Ada bapak-bapak jualan pulsa. Sambil jualan goreng yang gurih. Janganlah kamu jadi mahasiswa yang putus asa. Tetap berjuang agar gelar sarjana diraih. Cakep. Kucing lari karena malu. Cak. Lompat tinggi nabrak besi. Tiap hari kerjanya ngehalu sampai lupa sama skripsi. Jangan ya Dek ya, jangan. Ini yang terakhir nih, untuk yang 2018, 2019, 2020, saya semangatin lagi, jangan lupa sama skripsinya kan udah enggak kuliah nih. Burung pipit, burung camar. Jangan-jangan ada buayanya. Kalau kamu mau dilamar, selesaiin dulu skripsinya. Ya, yang punya cowoknya nih, jangan mau lamar ceweknya kalau belum selesai skripsinya. Oke, demikian acara kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan Ibu. Insya Allah. Saya izin lihat ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa isi daftar hadir ya.